Oke, Bang Irwanto, hari ini kan kunjungan ke kantor Peradi. Agendanya apa Bang, kalau boleh tahu Bang? Ya, agendanya pertama gini, kami secara resmi memasukkan laporan ya dugaan terkait pelanggaran kode etik ya yang dilakukan oleh rekan kami sejawat ya, yaitu Ahmad Abbas. Ya, kami berharap organisasi advokat yaitu Peradi bisa memanggil dan memeriksa dan juga mengadili ya. Artinya kalau memang ternyata terdapat dugaan pelanggaran kode etik, ya kami berharap tolong dikasih sanksi agar apa? Agar masyarakat tidak lagi menjadi gaduh, tidak menjadi terganggu terkait dengan ucapan tindakan-tindakannya. Oke, Bang, emang kalau boleh tahu apa sih Bang yang Pak Farhad langgar, bisa dijabarkan nggak Bang? Ya pertama gini ya, ketika saya membela Nopi, dia langsung mengatakan tidak ingin berteman lagi dengan saya. Nah kemudian bikin status, ya statusnya itu terkait dengan apa yang saya pakai ini, kayak begini kan, dia pasang status dengan kalimat-kalimat yang kurang pantas. Ya menurut saya begini loh, menurut saya sesama rekan sejawat tidak elok ya. Dipandang dari sudut etika itu dugaan kami melanggar kode etik. Jadi kami sampaikan kepada organisasi, harga organisasi ya bisa memandang, menilai apakah yang dilakukan oleh Farhad Abbas ini kira-kira pantas sebagai rekan sejawat. Berarti dalam arti setiap apapun itu yang Abang lakukan mungkin sama Bang Farhad dipermasalahkan gitu ya, sehingga Abang akhirnya merasa terganggu dan melaporkan dia. Ya, jadi gini, ya bukan hanya status saya ya, status juga ada juga tim saya Kasil contohnya dibikin juga statusnya, ada juga Nopi juga gitu kan. Artinya ketika kami melihat ada seorang advokat yang tidak bisa menjaga harkat dan martabat profesi, tidak bisa menjaga kehormatan profesi, ya bukan Farhad aja, siapapun bisa kita laporkan. Nah kebetulan kemarin kami mendapatkan banyak pesan nih dari masyarakat, dari keluhan-keluhan orang terkait dengan ucapan dan tindakan dari Farhad ini. Nah sehingga kemarin itu sempat ucap, Bang, bagaimana kalau seandainya ada seorang advokat yang diduga melakukan pelanggaran, apa tindakan dari organisasi? Nah kebetulan organisasi ini kan tidak bisa melakukan tindakan sebelum ada laporan. Nah untuk agar supaya bisa organisasi memberikan teguran atau memanggil seseorang yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, ya tentu harus ada laporan dulu. Nah saya tadi hari ini secara resmi sudah memasukkan laporan kepada Peradi. Nah, nanti tinggal Peradi yang memanggil orang tersebut. Nah, nanti tinggal sidang kode etik gitu. Oke, Bang, isi dari laporan Abang sendiri mungkin apa Bang? Terkait Terkait dengan ini. Apa aja? Laporan kami itu terkait dengan ucapan tindakan. Jadi gini, di dalam kode etik advokat itu ada tata cara ketika kita berhadapan dengan rekan sejawat, artinya sesama advokat. Ketika kita berhadapan dengan polisi, ada kode etiknya. Berhadapan dengan jaksa, ada etikanya. Nah sekarang saya kan berhadapan nih, saya di pihak Nopi, dia di pihak Agus. Nah artinya etika kita sudah diatur oleh kode etik. Apa yang harus dilakukan bersama rekan sejawat. Nah menurut saya, apa yang dia lakukan ini menurut saya sudah tidak lagi menjunjung tinggi kode etik. Nah, sehingga saya menyampaikan kepada organisasi agar apa? Agar tolong kalau memang ada pelanggaran kode etik ya terkait dengan apa yang dia lakukan, ya tolong dikasih sanksi. Nah, ini juga Abang ditemani bersama diduga korban UMKM ya Bang ya. Nah, ini kebetulan ini juga salah satu alasan yang mungkin. Ya, salah satu alasan juga gini. Saya ini sebenarnya sudah pernah menerima kuasa dari UMKM bulan Agustus. Nah saya saat itu juga sudah WA juga Farhad, dan Farhad juga sempat menelpon saya minta bertemu, dan saya temui. Memang Farhad menunjukkan bukti-bukti ada pembelaan dari Farhad. Nah cuma maksud saya ketika dia berani menunjukkan sama saya bahwa dia punya bukti terkait apa yang dituduhkan oleh UMKM ini tidak benar. Nah sekarang saatnya Farhad menemui UMKM, ya kan, menemui UMKM. Apa yang dulu pernah dia tunjukkan kepada saya, tunjukkan kepada UMKM. Ya, jangan-jangan benar dia kan. Nah, nanti UMKM yang menilai, menganalisa benar nggak bukti yang dia miliki itu benar-benar bahwa uang itu yang ada nih, umpamanya tuduhan dari UMKM. Kalau tidak memiliki dasar, silakan dia sampaikan ke UMKM. Tapi kalau seandainya dia tidak memiliki dasar, ya dia harus terima juga kan. Maksud saya, apa yang dia lakukan terhadap saya, lakukan juga kepada UMKM. Gitu. Berarti memang banyak ini ya Bang pemicunya yang pada akhirnya Abang melaporkan. Ya, gitu ya. jadi artinya bukan hanya karena 1-2 aja ya, artinya dari semenjak saya terima kuasa di UMKM sampai akhirnya saya mundur jadi pengacara UMKM. Nah kemudian saya berseteru lagi dengan dia terkait dengan dia megang Agus, saya megang Nopi.
Nah ini tambah lagi UMKM sekarang makin panas lagi kan nih. Nah jadi saya melihat bahwa kelihatannya ya dugaan saya Farhad sebagai seorang advokat dan kurang apik ya, kurang bisa menjaga sumpah profesinya, kurang bisa menjaga kode etiknya ketika dia menangani suatu perkara. Jadi ketika dia sebagai seorang advokat ada etika yang harus dia taati ya, kalimatnya, tindakan dan sebagainya. Menurut saya sudah terlalu banyak dugaan pelanggaran kode etik sehingga kami secara resmi memasukkan laporan kepada organisasi Peradi. Oke. Bang, mungkin selain Bang Herwanto nih ada dukungan dari ini lain nggak sih Bang, lawyer teman-teman lawyer yang lain? Oh iya banyak. Kami dari Bardatu ya, ini bukan pribadi Herwanto ya. Kami dari Barisan Advokat Bersatu ya dapat dukungan dari DPC yang ada di Jakarta, bahkan ada yang di daerah pun untuk segera melaporkan agar apa? Agar jangan sampai ada advokat ya, ada advokat yang tidak bisa menjaga harkat dan martabatnya, apalagi nih ternyata menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya, saya berharapnya ya bukan hanya Farhad Abbas, siapapun advokat kalau seandainya dia memang tidak bisa menjaga kehormatan profesi, tidak bisa menjaga harkat dan martabat profesi, pecat. Ya, jadi jangan ragu-ragu. Agar apa? Agar masyarakat ini bisa menghormati profesi advokat. Jangan sampai ada advokat, coba lihat di media sosial, luar biasa dibulinya. Saya sebagai advokat, saya merasa profesi saya jadi jatuh gitu, terhina. Nah ini diakibatkan apa? Diakibatkan advokat tidak mampu menjaga kehormatan profesi. Nah saya berharap udahlah, kalau memang ada advokat tidak bisa menjaga kehormatan, pecat aja udah, jangan pusing-pusing gitu. Oke, berarti bisa dikatakan juga merugikan ya beberapa advokat yang lain ya, jadi ikut kena imbasnya gitu Bang? Oh iya, sangat merugikan. Saya 13 tahun ya nangani perkara yang viral gitu. Saya setiap kali boleh dicek jejak digital saya. Saya ketika mengeluarkan pendapat hukum saya pastikan kalau seandainya ada orang yang mendengar pendapat hukum saya pastikan orang yang mendengar itu mendapatkan pengetahuan hukum, mendapatkan pendidikan tentang hukum. Jadi apa yang keluar dari seorang advokat ya, penegak hukum, dia harus bisa mempertanggungjawabkan kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada hukum itu sendiri, dan yang terpenting dia bisa mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi seorang advokat ini benar-benar karena dia profesinya mulia. Nah jadi kalau seandainya ada advokat yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat, kehormatan, udah jangan ragu-ragu. Saya berharap organisasi pecat advokat-advokat yang seperti itu. Tapi sebelumnya sudah coba berkomunikasi belum Bang dengan Bang Farhad? Saya aja di blok WA saya. Nah sekarang bagaimana saya mau komunikasi kan? Saya 2 kali di blok. Waktu saya jadi pengacara UMKM di blok, dibuka lagi. Nah sekarang saya berseteru lagi, saya megang Nopi, dia pegang Agus, di blok lagi. Nah ini bagaimana etikanya sebagai rekan sejawat kan? Nah jadi udah di blok, dibikin status yang enggak. Nah jadi menurut saya udahlah ini dugaan kuat saya ada pelanggaran kode etik. Nah, sehingga kami minta kepada organisasi advokat tolong ditegur. Gitu. Oke, terus terkait laporan tadi Bang di dalam mungkin seperti apa responnya? Oh responnya luar biasa. Ketika saya belum sampai meja pengaduan aja, itu dia sudah tahu bahwa saya melaporkan siapa dalam perkara apa. Nah alhamdulillahnya ternyata Peradi sangat menyambut baik. Kenapa? Ternyata ketika kita sudah melaporkan, artinya mereka sudah punya kewenangan untuk memanggil orang yang dilaporkan. Nah, artinya mereka kan tidak bisa menindak sebelum ada laporan. Nah ketika kita membuat laporan, alhamdulillah mereka sudah punya kewenangan untuk memanggil orang tersebut. Kira-kira kapan Bang dipanggil gitu? Ya biasanya sih dalam waktu 1 minggu 2 minggu udah dipanggil. Ya mudah-mudahan secepatnya lah. Bakal duduk bersama juga nggak sih sama Abang? Gimana? Duduk bersama sama Abang juga nggak? Iya pasti nanti. Dia dipanggil, saya dipanggil. Dia diberikan hak untuk melakukan pembelaan, saya juga diberikan hak untuk memberikan bukti bahwa apa yang saya laporkan ini benar. Oke. Bang, tapi seandainya ternyata belum pemanggilan dari pihak sana. Gimana? Misalkan belum pemanggilan atau mungkin pas dipanggil pengen berdamai atau apa, dari Abang sendiri gimana? Pengen tetap Enggak lah gini, kalau ini bukan masalah damai nggak damainya, kalau ini masalahnya sanksi, kalau ternyata dia bisa dibuktikan ternyata melakukan pelanggaran, itu tidak maksudnya gini loh, bukan artinya harus berdamai enggak. Jadi ketika seseorang melakukan dugaan pelanggaran kode etik, ini harus dikenakan sanksi. Ya walaupun dia maunya ini berdamai, tapi sanksinya mungkin ringan. Tapi kalau seandainya masih terus-menerus masih bersikeras, bisa jadi hukumannya berat, itu aja. Berarti nanti masih ingin memberi kesempatan yang enggak yang benar-benar dia benar-benar diberhentikan nih dari. Iya nanti kita serahkan ke Dewan Kehormatan. Kalau Dewan Kehormatan memandang perlu, ya silakan aja.
kami sudah menyerahkan seluruhnya ke Dewan Kehormatan, ya.